Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di sini dan kali ini kita akan membuat sebuah website melalui subdomain tentang obat, di mana ia berisikan tentang kode obat, nama obat, harga obat, dan fungsi obat. Nah, di sini saya sudah memiliki akun domainnya. Jadi, kita akan langsung masuk melalui akun domain saya. Menuju cPanel, kita akan mencari akun domain saya. cPanel, kita enterkan dan langsung masuk ke dalam cPanelnya. Nah, di sini ada username dan passwordnya. Ini kalian dapatkan setelah kalian mendaftar dan membuat domain kalian. Lalu kita akan login. Setelah login, kita akan langsung ke bagian search tools dan kita akan mencari domains. Pilih ini, create, manage, dan delete multiple domains. Lalu setelah itu kita create a new domain. Nah, kita akan membuat domain baru di sini. Kan saya beri nama sribintan.ftun.my.id. Nah, FTUNA Sakatonik ini adalah nama hostingnya teman-teman. Nanti kalian ketika mendaftar ingin membuat sebuah domain akan melalui pendaftaran hostingnya terlebih dahulu. Lalu kita submit. Oke, kita cari dulu. Apakah sudah ada? Nah, ini sudah muncul. Setelah itu kita kembali ke home. Lalu kita masuk ke bagian manage my database. Lalu kita create, kita akan membuat nama database-nya akan saya buat DB Sri Bintan. DB Sri Bintan, lalu kita create. Setelah itu go to back. Lalu kita akan masuk ke bawah. Nah, ini username-nya bisa kalian ganti dan saya akan membuatnya menjadi user Sri Bintan. Dan passwordnya ini seingat kalian saja ya teman-teman. Saya akan membuat password saya sendiri dulu. Lalu create user. Nah, bisa kalian save ya teman-teman, boleh. Nanti di sini passwordnya. Oke. Lalu save. Lalu kita go to back. Setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, ini kita pilih dulu usernya yang akan kita add. Dan ini user Sri Bintan. Dan ini database-nya dipilih yang DB Sri Bintan. Lalu kita add. Setelah itu kita klik all privilege. Nah, ini kalian perlu ingat ya teman-teman, nanti kita akan mengisi di bagian dari koneksinya. Jadi kalian harus ingat kode depan ini juga. Dan user kalian dan database-nya. Oke, lalu kita make change. Setelah bacaannya sukses, kita akan go back ke home. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam PHP My Admin-nya.
Apakah muncul di sini? Ya, ini DB Sri Bintan. Jadi kalian bisa buka. Kita klik. Lalu kita klik SQL. Nah, ini kita akan masukkan create database-nya. Dan saya sudah menyiapkan datanya. Nih. Create database. Nah, ini akan saya salin. Saya tempel di sini dengan Ctrl V. Nama tabel saya dibuat dengan tabel obat Sri Bintan. Lalu kita go. Nah, sudah seperti ini, kita kembali. Setelah itu, kita masuk ke File Manager dan masuk ke dalam Public HTML dan lalu kita cari Sri Bintan. Nah, ini Sri Bintan. Lalu kita klik file. Ini yang pertama ada index.php. Lalu kita create new file. Kita buat lagi menjadi koneksi.php. Lalu kita create new file. Lalu kita buat lagi style.css. Kita create new file. Nah, lalu kita masuk ke dalam index. Kita edit, diklik kanan dulu lalu diedit. Nah, klik edit. Dan saya akan memasukkan datanya. Yang ini. Kita Ctrl A, Ctrl C. Setelah itu kita Ctrl V di sini. Ini datanya, coding program. Lalu kita save change. Setelah itu kita close dan dikoneksi sama, klik kanan lalu edit, pilih edit, lalu kita ambil bahannya. Nah, karena dikoneksi itu ini. Nah, ini teman-teman, maksud saya usernya dan database-nya serta password kalian yang tadi kalian buat. Ctrl C. Setelah itu kita Ctrl V, yaitu pastekan. Nah, setelah itu kita save change. Close. Setelah itu kita masuk ke style CSS. Masih caranya sama ya teman-teman. Setelah itu kita masuk ke dalam sini. Nah, ini kita Ctrl A, Ctrl C, tutup. Kita Ctrl V di sini. Ini untuk stylenya, gayanya dalam website nanti. Lalu kita save change. Oke teman-teman. Lalu kita buka tab baru. Kita cari namanya Sri Bintan .ftuna.sakatonik.my.id. Lalu kita enter, maka akan muncul. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita akan masukkan ada kode obat di sini. Paracetamolnya, harga obatnya itu ada 6.000 dan fungsinya itu sebagai demam dan nyeri. Lalu kita tambahkan. Nah, muncul di sini. Apakah muncul di dalam SQL-nya? Oke, kita tengok dalam tabel dan muncul kode obatnya, nama obatnya, harga obatnya, serta fungsi obatnya. Lalu kita akan edit. Kita ambil data yang ini. Ibuprofen, lalu harganya kita buat menjadi 8.000 serta untuk mengurangi peradangan, nyeri dan demam. Lalu kita update datanya. Nah, di sini berubah. Apakah di dalam my adminnya berubah? Lalu kita refresh. Lalu dia berubah menjadi seperti ini. Nah, apakah jika kita hapus datanya akan hilang? Kita hapus. Lalu di dalam sini kita refresh kembali dan hilang.
tinggal tabel-tabelnya saja teman-teman. Oke, seperti itulah cara saya membuat website mengenai data obat menggunakan subdomain teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton teman-teman.